عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله، عزنا الله وإياكم أجمعين. Para pendengar radio online Palopo Mengaji, insyaallah ta'ala di kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan rambu bagi setiap penuntut ilmu, dan kita ambil dari Kitabul Ilmi yang merupakan karya Asy-Syaikh Al-Allamah Faqihul Asr Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan pelajaran yang selanjutnya, setelah kita menyelesaikan tentang adab bagi setiap penuntut ilmu, ya, lebih dari 10 adab telah beliau jelaskan dan beliau terangkan, ya, rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk kepada pasal yang kedua, ya, di bab yang kedua. Ya, bab yang kedua ini, ya, terdiri dari 2 pasal. Pasal pertama, adab bagi setiap penuntut ilmu, dan pasal yang kedua adalah al-asbabu al-mu'inatu ala talabil ilmi, yaitu sebab-sebab yang akan membantu di dalam menuntut ilmu, yang dengan sebab-sebab ini seorang penuntut ilmu itu akan mendapatkan kemudahan, ya, di dalam menuntut ilmu, di dalam meraih ilmu, dan di dalam memahami ilmu tersebut. Nah, dan setiap penuntut ilmu hendaknya memperhatikan hal ini. Ini rambu, ya, bagi setiap penuntut ilmu dan siapapun yang masuk dan ingin menjadi penuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu ini adalah ibadah yang panjang, butuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian apa yang mau dipelajari dari sisi ilmu agama atau ilmu syariat ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Dan kalau seseorang tidak pandai di dalam melihat apa saja yang bisa membantu dia, apa saja yang bisa menolong dia, menopang dia dalam belajar, ini biasanya sebagaimana kenyataan yang biasa kita lihat, akan membuat penuntut ilmu itu patah semangat di tengah jalan. Bahkan mungkin belum sampai di tengah jalan, baru mau berjalan sudah patah semangatnya. Sebab begitu mengetahui bahwasanya ilmu yang mesti dia tahu ini dari A sampai Z, dan dia baru masuk ilmu yang pertama, kepalanya sudah pusing 7 keliling. Nah, mengakibatkan dia futur. Ya. Nah, dan semakin seorang bertambah kadar keilmuannya,
maka semakin dia tahu bahwa yang dia tidak ketahui itu jauh lebih banyak dibandingkan yang dia tahu. Ya, dibandingkan yang dia tahu. Nah, apa itu sebab-sebab yang bisa membantu penuntut ilmu? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-asbabul mu'inatu ala talabil ilmi kathirah. Ya, nadhkuru minha awalan at-taqwa. Jadi sebab-sebab yang bisa menolong, membantu, menopang seorang penuntut ilmu di dalam belajarnya itu banyak. Iya, banyak. Nah, dan kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Ya, jadi beliau hanya akan sebutkan beberapa di antara hal tersebut, bukan semuanya. Awalan, yang pertama yang bisa membantu seorang dalam belajar, ya, menuntut ilmu adalah at-taqwa. Ya. Seorang penuntut ilmu itu wajib menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Nah, wajib menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Wa hiya wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin min ibadihi. Qala Allah Ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Takwa ini adalah merupakan wasiat, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan untuk semua generasi dari manusia. Semua generasi dari manusia, baik generasi yang awal, ya, generasi para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan generasi yang datang belakangan, sampai generasi nanti yang menutup dunia ini sebelum terjadinya al-qiyamah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131. Dan sungguh, yang artinya ya, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada kaum yang mendapatkan Alkitab min qablikum, dari kaum sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Apa itu? Anittaqullah, supaya bertakwa kepada Allah. Ya, wasiat yang diperuntukkan untuk seluruh umat tanpa kecuali. Ya, untuk bertakwa kepada Allah. Dan kalau kalian kufur, maka sungguhnya Allah itu yang menjadi pemilik apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya dan maha terpuji. Wa hiya aidan wasiyatur rasul li ummatihi. فعن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي نعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا الجنة ربكم. Dan nasihat atau wasiat takwa ini juga adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, kepada umat Islam, ya. Naam.
kepada umat Islam, umatnya beliau. Ini berdasarkan riwayat yang datang dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan bahwa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika itu beliau sedang melaksanakan Hajjatul Wada. Ya. Ketika itu beliau sedang melaksanakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Beliau bersabda, hendaklah kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Hendaklah kalian melaksanakan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat harta kalian, dan hendaklah kalian mentaati pemerintah atau ulil amri di antara kalian. Niscaya kalian akan masuk surga, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadits riwayat At-Tirmizi. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran ala sarriyatin awsahu fi khassati nafsihi bi taqwallah wa biman ma'ahu minal muslimina khaira. Ya. Dan kebiasaan Nabi, ya, ketika beliau mengutus Sariyah ini pasukan, ya, yang pasukan ini dipimpin oleh salah seorang di antara sahabat. Ya, dan Nabi tidak ikut dalam pasukan itu namanya Sariyah. Kalau Nabi ikut namanya Ghazwah. Ya. Dari sekitar 90 peperangan, ya, 80, 90 sekitar itu, ya, Nabi hanya Ghazwah ikut sekitar 18, 19 sekitar itu. Selebihnya beliau mengutus Sariyah, pasukan. Ya. Dan pasukan ini dipimpin oleh sahabat. Dan beliau kenapa tidak ikut ketika itu? Ya. Itu menunjukkan ada kemaslahatan yang jauh lebih besar ketika beliau tinggal dibandingkan ketika beliau berangkat. Dan ketika beliau berangkat itu menunjukkan ada kemaslahatan yang jauh lebih besar ketika beliau hadir dalam peperangan. Nah, ketika beliau mengutus pasukan, maka beliau berwasiat secara khusus kepada pemimpin pasukan ini. Ya. Secara khusus beliau berwasiat kepada pemimpin pasukan ini supaya memperbaiki ketakwaannya kepada Allah. Ya. Supaya memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setelahnya malah dikasih wasiat, ya, anak buahnya. Ya. Diberikan wasiat takwa, diperintahkan untuk melakukan kebaikan, ya, dan seterusnya. Walam yazal as-salafus salih yatawasawna biha fi khutabihim wa mukatabatihim wa wasayahum indal wafah. Kataba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ila ibnihi Abdullah, amma ba'du fa inni usika bi taqwallah azza wa jalla, fa innahu man ittaqahu waqah, wa man aqradahu jazzah, wa man syakarahu zadah. Wa awsa Ali radhiyallahu ta'ala anhu rajula faqala usika bi taqwallah azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunah wa huwa yamliku dunya wal akhirah.
pendahulu kita yang soleh, ya, itu juga senantiasa berwasiat dan menasihatkan, mengingatkan tentang pentingnya dan urgensi daripada ketakwaan itu, baik dalam khutbah-khutbah mereka, ya, dalam kesempatan apa saja, sampai pada kesempatan ketika sebelum meninggal juga tetap mewasiatkan supaya, ya, yang masih hidup itu senantiasa bertakwa kepada Allah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, khalifah yang kedua, ya, Amirul Mukminin, beliau pernah berwasiat secara khusus kepada putranya yang bernama Abdullah. Ya. Nah, beliau katakan amma ba'du. Ya. Amma ba'du ini kalimatul fasilah. Ya. Kata yang digunakan untuk memisahkan antara muqaddimah dengan apa yang mau disampaikan setelahnya. Nah, amma ba'du. Ya. Kadang orang cuma disebutkan amma ba'd atau amma ba'd. Nah, yang artinya ada pun setelahnya, maksudnya setelah muqaddimah, dan itu disebutkan setelah muqaddimah. Ya. Nah, kata Umar bin Khattab, amma ba'du fa inni usika bitaqwallah. Sungguh saya mewasiatkan kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab siapa saja yang bertakwa kepadanya, niscaya Allah akan melindunginya. Ya. Dan siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah, jazahu, Allah pasti akan membalasnya. Ya, maksudnya aqradah, pinjaman. Ya. Ini perumpamaan atau ungkapan yang biasa diungkapkan, dan ini terdapat dalam Al-Quran untuk mereka yang berinfak, bersedekah, menyumbang. Ya. Nah, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'if lahu. Ya, seperti disebutkan dalam Al-Quran, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, ya, niscaya itu kemudian akan dilipat gandakan kembaliannya. Ya. Ini perumpamaan bagi mereka yang berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diumpamakan dia memberikan pinjaman kepada Allah, pasti Allah akan membalasnya. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahkan untuknya. Ya. Ini wasiatnya siapa? Umar kepada anaknya. Ini menunjukkan pentingnya seorang bapak itu tahu ilmu agama, supaya dia bisa memberikan nasihat kepada anaknya, didikan kepada anaknya. Nah, penting sekali. Ya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh si anak, sesuai dengan tingkatan usia si anak. Nah, ini faedah daripada hal ini. Ya. Nah, penting sekali orang tua. Ya. Makanya yang belum jadi orang tua, calon orang tua, persiapkan diri supaya Anda itu memang, ya, punya bekal yang cukup dari sisi ilmu agama, bukan cuma dari sisi ilmu dunia. Dari sisi ilmu dunia, ya, kemungkinan besar itu pun kalau memang Allah takdirkan, ya, kehidupan Anda akan tercukupi di dunia, tapi tidak ada jaminan ketika Anda masuk di alam kubur dan alam selanjutnya. Tapi ketika Anda memiliki ilmu agama yang mencukupi, Anda tahu bagaimana mempersiapkan, ya, kehidupan di dunia ini bersama dengan keluarga Anda, dan Anda tahu bagaimana mempersiapkan kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Nah, persiapkan dari sekarang. Termasuk mereka yang bermimpi, berangan-angan ingin mendapatkan istri yang soleha, maka kasih soleh dulu diri Anda. Allah itu maha adil. Ya, litayyibina,
Thayyibat, laki-laki yang baik, Allah berikan wanita yang baik-baik pula. Ya. Nah, demikian pula sebaliknya. Ya. Kalau Anda suka modus, Anda akan dapat perempuan modus juga. Ya. Nah, Anda buaya, ya, maka yang datang mungkin adalah kadal. Nah, entah itu kadal gurun, ya, atau kasru, kadal kesurupan. Wallahu alam. Maka perhatikan ya bagaimana para salaf memberikan nasihat dan wasiat kepada anaknya. Tentunya itu tidak mungkin dia bisa berikan wasiat dan nasihat kalau dia tidak punya bekal, tidak punya ilmu. Gimana mau dikasih nasihat anaknya? Nah, ya, taib. Dan wasiat ini subhanallah, ya. Bagaimana si anak mempersiapkan kehidupannya di dunia dengan ketakwaan. Ya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah menasihati seorang laki-laki. Ya. Beliau katakan, "Usika bi taqwallah azza wa jalla." Saya menasihati Anda, saya berwasiat kepada Anda dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Ya. Yang pasti dan pasti engkau akan bertemu dengan Allah. Engkau akan berjumpa dengan Allah. Ya, ini semuanya manusia. Ya. Nah, semuanya pasti akan ke alam akhirat. Semuanya mati, semuanya akan ke alam akhirat. Nah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih. Kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha dengan kita atau Allah murka dengan kita. Nah, dan dialah Allah yang maha memiliki apa-apa di dunia dan di akhirat. Wa kataba ahadus salihin ila akhin lahu fillahi ta'ala. Amma ba'du, usika bi taqwallah alladhi huwa nujika fi sariratak wa raqibaka fi alaniyatak faj'alillaha min balika ala kulli halin fi laylika wa naharika waghfir laha biqadri qurbihi minka wa qudratihi alaik wa'lam annaka bi'ainihi la takhruj min sultanihi ila sultani ghairi wa la min mulkihi ila mulki ghairi falyu'azzim minhu hadraka wal yuksir wajlaka wassalam. Naam. Dan seorang yang soleh, ya, itu pernah menulis nasihat atau wasiat kepada saudaranya, ya, saudara yang dia cintainya semata-mata karena Allah. Dia katakan dalam tulisannya, amma ba'du, ya, adapun setelah itu, saya wasiatkan usika bi taqwallah. Ya. Saya wasiatkan kepada Anda untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Yang merupakan keselamatan bagimu di saat engkau sedang sendirian. Ya. Di saat engkau tidak sedang bersama orang lain. Dan juga yang akan mengawasimu di saat engkau, ya, sedang bersama dengan khalayak. Naam. Dan jadikan Allah Subhanahu wa taala, ya, benar-benar, ya, engkau ingat ada dalam fikiranmu pada segala keadaan dan kondisi, baik itu di malam maupun di siang hari. Dan hendaklah kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutmu ini sesuai dengan kadar kedekatanmu kepada Allah dan sesuai dengan kadar kekuasaan Allah atasmu. Ya, ketahuilah, engkau tidak akan mungkin keluar
dari kekuasaan Allah kepada kekuasaan selainnya, dan tidak mungkin keluar dari kerajaan Allah kepada kerajaan lainnya, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah hal tersebut, niscaya engkau akan meraih keselamatan. Nah, wa ma'na taqwa. Nah, di sini beliau akan sebutkan apa sih itu makna takwa. Ya. Wa ma'na taqwa an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan takih min wa taqwa al-'abdu rabbahu an yaj'ala bainahu wa baina man yakhshahu min ghadabihi wa sakhtihi wiqayatan sakihi min dzalik bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi. Nah, sini belum jelaskan masalah apa itu takwa. Ya. Ya, sebelum masuk kepada apa yang belum sebutkan, ya, sering saya dapatkan itu takwa didefinisikan macam-macam. Saya pernah mendengar sebuah khutbah Jumat yang khutbah itu disampaikan oleh seorang yang begitu ditokohkan, ya, begitu ditokohkan, dianggap sebagai ulama, ya. Dia katakan takwa itu terdiri dari 3 huruf. Ya. Pertama adalah ta. Ya. Apa itu ta? Tawadhu. Ya. Nah, huruf yang kedua adalah qaf. Itu adalah simbol apa? Ya. Singkatan dari khana'ah. Nah, dan yang terakhir adalah waw. Itu singkatan dari wala. Ya. Jadi tawadu, qanaah, wala. Tawadu itu dia merendahkan diri, enggak sombong, ya, terhadap kebenaran. Ya. Nah, qanaah dia merasa cukup. Hatinya merasa cukup, tidak pernah merasa selain daripada itu. Apapun yang Allah takdirkan untuk dia, banyak sedikit disyukuri, itu al-qanaah. Nah, dan wala orang yang berhati-hati. Ya, dia tidak gampang. Jangankan perkara haram, perkara yang jelas-jelas mubah saja, kadang dia tidak mau. Jangan sampai saya terjerumus ke dalam yang melalaikan dan seterusnya. Ya, atau makanan yang kadang makanan itu halal tapi entah ada syubhat sampai dia tidak mau. Hati-hati sekali. Ini adalah definisi takwa yang berasal dari kamus cocoklogi. Ya. Dan mungkin kita akan ketemu dengan orang yang berbeda. Pasti bukan tawadu lagi disebutkan, bukan qanaah, bukan wala. Ya. Nah, pasti ada yang lain lagi. Disinilah parahnya ketika kita belajar agama, ya, ketika kita mempelajari agama ini, itu dengan cara comot sana, comot sini, ya, ambil sana, ambil sini, ya, di sana hatiku senang, di sini hatiku senang, di mana-mana hatiku senang, dan ini adalah Mars pramuka, ya. Nah, asal masuk di akalnya, ini bi. Nah, iya. Di sini Syekh menyebutkan, ya, yang namanya ketakwaan itu Anda menjadi seorang hamba, menjadikan antara dirinya dengan siapa yang dia takuti itu semacam pelindung. Ya, semacam pelindung atau benteng. Ya. Kalau seorang hamba dia takut kepada Allah, maka dia mesti mencari cara supaya Allah tidak murka kepada dia, Allah tidak menghukum dia, Allah tidak mengazab dia. Itu namanya takwa. Dari kata wiqayah, pelindungan. Ya.
Nah, itu bahasa Arab, bukan bahasa cocok logi. Iya. Takwa dari kata wiqayah, perlindungan. Nah, apa perlindungan ini yang bisa membuat kita mendapatkan ridho Allah, tidak dimurkai, tidak diazab? Perlindungan ini, ya, seperti di sini melaksanakan, ya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepadanya, dan menjauhi maksiat kepadanya. Ya, Anda melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini yang membentengi seorang hamba dari kemurkaan Allah. Sebab kalau seseorang tidak melaksanakan perintah atau sebaliknya melakukan larangan, ini artinya dia tidak punya benteng, dia tidak punya pelindung. Ya, nah, dan definisi takwa itu pernah diungkapkan oleh pendahulu kita yang saleh dari seorang ulama yang bernama Talq ibn Habib, ya, rahimahullahu taala. Beliau definisikan takwa dengan ungkapan, ya, ketika beliau ditanya, "Mat takwa?" Apa itu takwa? Beliau menjawab, "At-taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawab Allah." Ya. Wa an tatruka ma'asi Allah ala nuri minallah takhsha iqab Allah. Nah, itulah takwa. Nah, paham ya? Ya. Anta amal bi taatillah. Anda betul-betul berusaha, ya, taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah. Satu. Kemudian ala nuri minallah, berdasarkan petunjuk, cahaya, bukan berdasarkan cocok logi, bukan berdasarkan logika, perasaan, tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oh, ini namanya ketaatan, ini amalan soleh. Harus begitu, bukan menurut hemat saya, menurut perasaan saya, menurut kebiasaan nenek saya, menurut kebiasaan masyarakat. Bukan itu jadi patokan. Jadi patokan ala nuri minallah, cahaya dari Allah. Dan itu Al-Quran. Itu hadits Nabi SAW. Ya. Jadi tidak sembarangan orang melaksanakan ketaatan. Betulkah itu ketaatan? Betulkah itu amalan soleh? Dan kemudian niatannya ketika dia taat kepada Allah adalah ikhlas, semata-mata mengharap balasan dan pahala dari Allah. Ini, ya, potongan pertama dari takwa. Ya, potongan pertama dari takwa. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan perintah. Perintah itu dilaksanakan, dia tahu isi perintah itu memang ada tuntunan apa enggak. Ya. Nah, kemudian ketika melaksanakan perintah itu, dia hanya mengharap balasan dari Allah, bukan pujian manusia, bukan ingin terkenal, bukan sanjungan, bukan ingin pangkatnya jadi naik, ya, bukan. Nah, potongan yang kedua dari takwa, kata lagi Ibn Habib rahimahullahu taala, wa anta tatruka ma'asi Allah. Engkau tinggalkan maksiat, ya. Engkau tinggalkan maksiat kepada Allah ala nuri minallah. Itu pun berdasarkan cahaya dari Allah, bukan juga berdasarkan perasaan, ya, bukan juga berdasarkan kebiasaan, tradisi dan seterusnya. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini maksiat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan menurut hemat saya, bukan menurut perasaan saya ini maksiat, ya. Nah, perasaan saya ini tidak cocok dan seterusnya. Tidak mengandalkan dan tidak boleh pakai perasaan, ya. Nah, ya. Ini tentang perasaan-perasaan ini. Ada beberapa pertanyaan yang sampai ke saya, semuanya mengandalkan perasaan. Ya. Tidak enak kalau makanannya dibuang. Gimana tuh perasaan kita? Oh, loh, kalau perasaan Anda kok tanya sama saya? Iya. Kan perasaan Anda kok tanya sama saya? Ya, perasaan Anda. Saya tidak ikut campur perasaan Anda. Sebagaimana Anda juga tidak boleh ikut campur perasaan saya. Ya. Nah, kemudian dia jauhi itu.
supaya tidak mendapatkan azab dan hukuman dari Allah. Ya. Ini juga lambang keikhlasan. Dijauhi maksiat, dijauhi dosa, ya, nanti saya dihukum sama Allah. Bukan dijauhi maksiat dan dosa. Jangan dah. Kenapa? Nanti lihat ke orang. Ini bukan semata-mata karena Allah. Ya. Wah, jangan kita lakukan itu dosa, itu maksiat. Ya. Kenapa? Modal saya sudah habis. Tidak ada lagi bisa dipakai menjudi. Ya. Nah. Loh, kenapa kata kau kan playboy cap tikus? Ya. Kenapa kau tidak lagi cari-cari korbanmu perempuan berzina kiri kanan kan dulu kerjamu? Kenapa sekarang tidak lagi? Wah, saya sudah tobat. Kenapa? Ya, terjadi sesuatu pada saya. Itu kan bukan tobat namanya. Ya. Tapi dia tinggalkan itu dosa dan maksiat semata-mata karena Allah. Nah, ini takwa jamaah sekalian. Bukan cuma laksanakan perintah jauh larangan. Iya. Perintah itu jelas, dia tahu itu perintah. Dan larangan itu jelas, dia tahu itu. Dia laksanakan perintah. Tendensinya apa? Tinggalkan larangan, tendensinya apa? Nah, ini takwa. Ya. Nah, lalu apa bedanya perintah dengan larangan? Perintah sesuai kemampuan. Larangan setiap laki-laki diwajibkan untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Perintah atau bukan? Perintah. Ya, saya kemampuan. Tiba-tiba ketika dia mau pergi ke masjid, hujan deras. Ya, cari payung. Ternyata payungnya itu belum diambil di toko. Ya, tidak ada juga jas hujan. Yang ada cuma jas yang biasa dipakai ke pesta. Akhirnya dia mampu enggak ke masjid ketika itu? Dianggap enggak mampu dia. Kalau enggak mampu laksanakan sekemampuan, ya di rumah. Ya. Dia mau ke masjid, tiba-tiba pengumuman wilayah Anda itu telah terjangkiti COVID pandemi 19. Kondisi yang mengkhawatirkan, zona merah menuju zona hitam. Wah, bahaya nih. Ya. Apakah ketika itu kalau dia khawatir, ya, dia mampu enggak? Ini juga tergolong enggak mampu dia. Ya. Itu uzur bagi dia sebagaimana hujan itu uzur bagi dia. Ya. Nah, ya, kalau memang yakin dan memang di situ memang enggak terkendali. Tapi jadi masalah ketika tidak ada sama sekali yang COVID di situ. COVID-nya di belahan bumi yang lain. Di kabupaten lain. Ya. Tapi dia yang khawatir di situ. Seolah-olah itu virus datang terbang dari kabupaten lain, datang hanya untuk dia saja. Nah, ini namanya kekhawatiran yang tidak jelas. Ya. Tidak boleh tidak ada uzur ketika itu. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Laksanakan perintah sesuai kemampuan. Tinggalkan larangan. Tidak ada sila sesuai kemampuan. Tinggalkan. Ya. Nah, disinilah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala kenapa demikian. Ya. Sebab perintah itu terkait dengan istita'ah, kemampuan manusia. Tidak mampu, iya, laksanakan sesuai kemampuan. Ya, sesuai yang Allah mudahkan bagi Anda. Nah, wa'lam anna taqwa ahyanan taksarina bil bir fayuqal birrun wa taqwa kama fi qoulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketahuilah, kadang ketakwaan itu, ya, kadang
Iya. Di dalam Al-Quran itu digandengkan dengan kalimat albir. Albir itu kebaikan. Ya. Maka dikatakan birrun wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, wa taratan tuzkar wahdaha. Ya. Kadang kata takwa itu hanya disebutkan dengan secara bersendirian, tidak digandengkan dengan yang lainnya. Fa in kurinat bin birri saral bir fi'lul awamir wat taqwa tarkun nawahi. Ya. Kalau disebutkan takwa, maka mencakup dua hal. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Tapi kalau digandeng dengan kebaikan yang lain, dan kebaikan itu sifatnya adalah perintah, seperti takwa digandeng dengan kebaikan, albir, maka albir di sini maknanya adalah melaksanakan perintah, dan takwa di situ maknanya meninggalkan larangan. Ya. Nah, ini masyhur ya di kalangan para ulama. Sama kalau misalnya disebutkan Islam dengan iman. Ya. Kalau sendirian Islam ini sudah mencakup iman. Iman sudah mencakup Islam. Kalau bersendirian disebutkan. Tapi kalau digandengkan Islam dan iman, nah ini berbeda. Islam itu amalan zahir, iman itu amalan batin. Ya. Nah, tapi kalau disebutkan iman sendiri saja, dia tidak digandengkan dengan kalimat yang lain, maka iman itu sudah mencakup Islam. Ya. Begitu juga sebaliknya, Islam saja tanpa digandengkan dengan kalimat iman dan yang lain, maka Islam sudah mencakup keimanan. Sama juga dengan fakir dan miskin. Kalau disebutkan fakir, ini sudah mencakup miskin. Tapi kalau disebutkan fakir dan miskin, di sini sudah ada perbedaan. Ya. Fakir yang lebih rendah tingkatan kemiskinannya, miskin agak naik di atas sedikit, tetapi sama-sama di bawah garis kemiskinan. Nah, sama dengan ini, bir wa taqwa. Ya. Sebab bir, kebaikan itu perintah. Sementara konten atau isi daripada takwa itu kan melaksanakan perintah dan jauhi larangan. Ya. Maka ketika digandingkan, albir melaksanakan perintah, takwa menjauhi larangan. Nah, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Ini masih terkait dengan bekal, ya. Dengan ketakwaan ini seorang akan terbantu. Ini yang menopang seorang menuntut ilmu. Ya. Nah, baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.